Shalom, salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namanginang kawan-kawan guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita, jangan lupa tersenyum ya. Mari kita sermon singkat sejenak ya, persiapan Jamita Sekolah Minggu untuk hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Kawan-kawan Namanginang, ini juga menjadi khotbah umum di gereja kita ya. Tentunya berbeda penyampaian di minggu umum dengan minggu sekolah minggu ya, yang kita layani adalah anak-anak. Nah, apa yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak dari kedua ayat ini ya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Artinya di sini untuk dunia anak-anak, mari agar kita ajari anak-anak kita itu hormat kepada orang tua, menjadi anak-anak yang baik dan turut kepada nasihat perintah orang tua mereka masing-masing, agar anak-anak itu mampu membuat orang tua mereka berbahagia melihat mereka ya. Nah itu dia, menjadi anak-anak yang turut perintah ya. Pati palimahon cocok untuk kita perdengarkan, dilafalkan kembali ya, kepasang apa modus naturasmu. Jadi bagaimana supaya orang tua anak-anak itu berbahagia, senang dengan mereka, tentunya bukan dengan harus juara 1 di sekolah ya dan lain sebagainya, tapi menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, boleh ya, takut akan Tuhan. Jadi anak itu memiliki pribadi yang sayang kepada orang tuanya, hormat, turut kepada nasihat orang tuanya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya ya. Tentu kalau kita taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, itu adalah bagian dari mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Nah, itu dia. Kalau tadi kita ajarkan supaya turut kepada nasihat orang tua, menjadi anak yang baik, takut akan Tuhan, maka yang kedua adalah tidak cukup hanya dengan hormat taat kepada orang tua. Tidak cukup. Karena apa? Adong tu jolma hormat tu naturasna. Alai mau lu nggak disuruh marminggu dan ngolo. Nah itu ya. Jadi ada anak itu, orang itu yang memang takut kepada orang tuanya, ya hormat. Tapi kalau sudah berhubungan dengan ya ibadah, ya tidak mau, gitu. Ya ada. Jadi tidak cukup hanya dengan taat kepada orang tua, tetapi harus dibarengi dengan takut akan Tuhan tadi. Ya, ketaatan kita kepada orang tua adalah bagian dari pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Nah, maka Yesus berkata yang berbahagia adalah
yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ya, mungkin anak-anak belum memahami apa arti berbahagia, ya, apalagi ya orang satu, orang dua, orang tiga mungkin boleh, mereka sudah paham apa itu yang namanya berbahagia. Maka kedua hal ini kita ajarkan, tekankan kepada anak-anak supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, taat kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Nah, itu. Jangan lupa di buku yang di sekolah minggu kita, ya, nomor 10, ya, boleh kita ajarkan untuk menambah metode pelayanan kita kepada anak-anak. Lojani dainangi, ya. Moloui ngoti sude lojani dainangi marmudu ausiana met tuna balga diopa au diabinga asa sonang modoma dideng dido sua oh hasian. Ayat 7. Magodangau matorasau di bagasan holongmi dang halupa hono kui di ngoluki ale Tuhan sai pargogoy matotong dainangi lau mangajari hamion tu dalan mi. Ya, boleh kita ajarkan pada saat menyampaikan firman Tuhan, bahasa Indonesianya juga boleh, ya. Demikian kawan-kawan yang boleh saya sampaikan dalam video ini, ya. Semoga bermanfaat, ya. Tetap semangat, salam sunedesis, ya. Jangan lupa buku di sekolah minggu, katekismus, agenda sekolah minggu, dan Alkitab. Dan mari kawan-kawan, amanginang guru-guru sekolah minggu, kita senantiasa juga belajar untuk menghidupi firman Tuhan. Ya, jangan hanya mengkhotbahkan kepada anak-anak, karena anak-anak akan sangat mudah meniru. Nanti jangan sampai mereka melihat bahwa kita tidak menghidupi apa yang kita ajarkan kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.